Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani, calon dosen kesejahteraan sosial program studi pengembangan masyarakat Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Dato Karama Palu. Pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari kos saya bernama Irma Janafa Bulo MPD untuk membuat learning journal dengan tema Whole of Government atau WOG. Yuk kita saksikan sama-sama videonya. Whole of Government atau WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaborasi kerjasama pemerintahan dari berbagai sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan WOG atau Whole of Government dapat dirumuskan dalam prinsip-prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan, tujuan bersama dari seluruh sektor dalam pemerintah. Menurut United States Institute of Peace atau USIP, WOG adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaborasi dari berbagai instansi pemerintah. Dengan kata lain, WOG menekankan pada pelayanan yang terintegrasi sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, kesatuan dalam melayani permintaan masyarakat dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pendekatan yang diambil bisa pendekatan formal maupun pendekatan informal. Mengapa WOG ini perlu diterapkan? Itu karena adanya faktor-faktor eksternal, perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan, dan keberagaman latar belakang. Penerapan WOG terbagi atas 3: kelembagaan nasional, kelembagaan daerah, kategori hubungan antar lembaga. Ini terbagi atas integrasi. Hubungan integrasi terbagi atas 3, yakni joint working atau kolaborasi sementara, joint venture atau perencanaan jangka panjang kerjasama pada pekerjaan yang besar, satelit, yaitu entitas yang terpisah dimiliki bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Kemudian koordinasi. Hubungan koordinasi termasuk penyertaan atau pengembangan strategi dalam mempertimbangkan dampak pertukaran informasi. Joint planning, perencanaan bersama. Kemudian pada hubungan kedekatan dan pelibatan terbagi atas 3, yaitu perencanaan jangka panjang atau aliansi strategis, union atau unifikasi resmi, merger atau penggabungan ke dalam struktur baru. Tantangan praktek WOG terbagi atas 3. 1. Kapasitas sumber daya manusia dan institusi. 2. Nilai dan budaya organisasi. 3. Kepemimpinan. Jenis pelayanan. Jenis pelayanan yang digunakan oleh WOG yakni pelayanan administratif. Pelayanan ini adalah pelayanan yang menghasilkan berupa produk dokumen resmi seperti KTP dan lain-lain sebagainya. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini dapat berupa produk jasa seperti pendidikan, kesehatan. Kemudian yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan barang ini biasanya menghasilkan barang yang digunakan untuk melayani masyarakat seperti makanan, perumahan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan perundang-undangan. Pola pelayanan. Dalam WOG menggunakan pola pelayanan yang pertama, teknis fungsional. Teknis fungsional ini adalah pelayanan yang diberikan sektoral dalam sifatnya hanya relevan dengan sektor itu. Kemudian yang kedua, satu atap, yaitu dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, satu pintu. Satu pintu itu adalah jenis pelayanan yang diberikan secara tunggal atau satu oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait. Yang keempat, terpusat, dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait. Yang terakhir, elektronik. Pelayanan elektronik ini adalah pelayanan yang menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan otomatisasi layanan yang bersifat elektronik. Kemudian, dari WOG ini ada salah satu contoh dari pelaksanaan Whole of Government,
yaitu terdapat pada mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik ini ada beberapa instansi yang bekerja sama di dalamnya. Bisa kita lihat mulai dari yang pertama, imigrasi, pajak, kepolisian, bank, Sultgo, Samsat, PDAM, Bank BNI, Badan Keuangan Daerah, BPJS Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi, dan seterusnya. Seperti kita ketahui, mall pelayanan publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah. Tujuannya, kehadiran dari mall pelayanan ini adalah memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan publik, yaitu keterpaduan, keberdayagunaan, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Sekian dan terima kasih.